hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di program Morning Worship di tahun yang baru, di tahun 2026. Pada pagi hari ini saya akan sedikit membawakan renungan firman Tuhan yang mungkin mengingatkan kita kembali siapakah diri kita. Atau juga saya mau beri judul, kalau bukan kita siapa lagi. Ya, tetapi sebelumnya kita harus sadar siapakah diri kita ini. Ya, kita mau baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi.
Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara, atas binatang yang merayap di bumi. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita tahu di dalam Minggu Penciptaan ya, manusia diciptakan itu menurut gambar Allah, ya, citra Allah. Jadi sesuai. Jadi kita sebelum kita memulai melangkah di tahun 2026, saya mau ingatkan ya melalui firman Tuhan ini bahwa diri kita itu diciptakan itu sesuai dengan gambar Allah, ya. Sesuai dengan apa yang mungkin bisa dikatakan kemampuannya waktu dulu manusia belum jatuh dalam dosa adalah mempunyai kemampuan yang mungkin setara di bawah Allah, ya. Bahkan maka itu dijelaskan bahwa harus menurut gambar dan rupa ya daripada Allah. Jadi bisa dibayangkan ya seperti apa manusia itu punya kekuasaan, dan dikatakan di sini bukan saja diberkati tetapi juga dimandatkan untuk bisa menguasai bumi ini, Bapak Ibu. Ya, untuk menguasai ya. Jadi saya percaya kita harus yakin ya, kita harus beriman dan kita berusaha. Nah, lalu yang kita harus perhatikan lagi adalah kita ini orang atau manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita ini mempunyai jaminan keselamatan, ya. Yang kita harus perhatikan betul-betul, Bapak Ibu ya. Maka itu sebelum saya katakan tadi, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang beriman atau berusaha, siapa lagi? Yang pertama yang kita harus ingat, kita itu diselamatkan. Ingat Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Bahwa Tuhan itu sadar bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan dia mempunyai ya kebaikan yang mungkin begitu melimpah ya dalam kehidupan. Tuhan kita itu memberikan anak yang tunggal supaya menebus kita lepas daripada dosa. Ya. Lalu di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan ia mau hidup di dalamnya. Jadi yang kedua adalah yang sebenarnya Tuhan mau adalah kita mau melakukan pekerjaan yang baik. Ya, Tuhan sadar bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, dia melakukan ketidakbaikan, melakukan kesalahan atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang salah. Tetapi Tuhan memberikan satu fasilitas, bukan fasilitas, kasih yang begitu besar untuk ya kita beriman bahwa kita sudah diselamatkan. Ya. Yang kedua, yang saya mau ingatkan bahwa kita itu ya diminta Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya. Lalu diingatkan kembali dalam Filipi pasal 3 ayat 20 bahwa kewargaan kita ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bahwa diingatkan kita sudah diselamatkan, ya, kita diminta untuk melakukan pekerjaan baik karena memang sudah seharusnya seperti itu. Yang ketiga, dalam firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita ini adalah kewargaan daripada surga. Jadi jangan kita putus asa, kita minder atau kita merasa tidak layak. Bahwa diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kewargaan kita ya itu ada di dalam surga. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan merasa saya seperti warga atau kewarganegaraan yang tidak dipedulikan gitu ya. Ya mungkin banyak sana sini kita merasakan bahwa kita menjadi warga negara seperti kelas 2 atau kelas 3, kelas 4 gitu ya. Tetapi diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi percayalah ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita juga diingatkan ya bahwa kita ini kepunyaan Allah. Jadi bukan saja kewargaan negaraan surga tetapi kepunyaan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9,
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, Bapak Ibu, percayalah ya, kalau kita sudah diselamatkan, ya, kita diminta atau kita seharusnya melakukan pekerjaan yang baik, ya. Terus kita juga tahu asal kita itu kewargaan sorga, diteguhkan lagi bahwa kita adalah kepunyaan Allah sendiri, ya. Seharusnya kita boleh berkata, ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang melakukan beriman, berusaha, ya, mengusahakan semuanya, ya, dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri, dengan kuasa yang Tuhan beri, ya, dengan firman Tuhan yang sudah dinyatakan, ya, saya percaya apapun, ya, di tahun yang baru ini Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, ya, kita berusaha, ya, bukan saja mengandalkan diri sendiri, mungkin judulnya seperti kalau bukan kita siapa lagi, bukan itu, tetapi dengan firman Tuhan ini kita percaya bahwa Tuhan sudah menyertai, Tuhan menyertai juga, Tuhan memperlengkapi, bahkan Dia meneguhkan kalau kita ini kepunyaan Allah dan ciptaan daripada Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, Tuhan, Engkau sungguh baik. Di tahun yang baru ini Tuhan Yesus, Engkau sudah Tuhan mengiringi kami Tuhan melalui tahun-tahun yang lalu. Dan kami percaya di tahun 2026 ini juga Tuhan, Engkau yang selalu menyertai, menguatkan kami, mengingatkan firman-Mu Tuhan, supaya kami makin percaya diri Tuhan. Terus Tuhan, bahwa kami adalah kepunyaan Engkau Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan segala kelemahan, kekurangan. Engkau tolong Tuhan memberkati setiap kebutuhan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri Tuhan persekutuan atau morning worship ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.